maksudnya mencapai 70 macam dari dosa besar. 70 macam dari dosa besar. Dan siapa yang meriksa, maksudnya ayat-ayat dan hadis yang berdasarkan definisi tadi, ada hadnya, ada laknat, dimurkai, disiksa, ada yang menyebutkan tentang bentuk perendahan, kurangnya rasa takut. Itu kalau mau dihitung dengan definisi yang disebutkan, itu lebih dari 70 macam dosa besar. Jadi intinya dosa-dosa besar ini kembali kepada batasan-batasan yang disebutkan tadi. Kalau yang pertama, kalau ada hukum had yang ditegakkan. Yang kedua, kalau ada laknat, misalnya Allah melaknat orang yang mentato dan ditato, Allah melaknat orang yang berbuat riba, makan riba, mencatat riba, disebutkan kata laknat, atau disebutkan Allah murka kepadanya, atau di situ ada bentuk perendahan dari agama, kurangnya rasa takut, maka ini masuk dari dosa-dosa besar. Imam Az-Zahabi memiliki kitab yang berjudul Al-Kabair. Beliau punya karya tulis yang berjudul Al-Kabair, dosa-dosa besar. Intinya kalau kita lihat dari definisi ini, bahwa dosa besar itu lebih dari 70 macam. Dosa besar itu lebih dari 70 macam. Dan yang paling besarnya adalah syirik. Taib. Pertanyaan yang ke-190, bimada tukaffaru jami'u as-saghairi wal kaba'ir. Dengan langkah apa untuk menggugurkan atau menghapus semua dosa, yang besar, yang kecil, dan yang besar. Maksudnya langkah apa yang kita lakukan sehingga semua dosa kita terhapus, yang kecil dan yang besar. Jawabannya adalah semua dosa, yang kecil maupun yang besar, itu akan terhapus dengan taubat an-nasuh, dengan taubat an-nasuh, taubat yang murni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat an-nasuh. Taubatan nasuha, taubat yang nasuha, taubat yang murni. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Pasti Tuhan kalian
menggugurkan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Baik. Di ayat ini jelas ya, kita disuruh bertobat. Disuruh bertobat, tapi dengan syarat taubatnya taubatan nasuha. Kemudian disebutkan ya bahwa Allah itu pasti menggugurkan semua dosa. Ya, ayat ini menyebutkan bahwa siapa yang bertobat maka akan digugurkan ya dosa-dosanya. Di ayat yang lain, illa man taba wa amana wa amila salihan, kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal salih. Bertobat, beriman dan beramal salih. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka itu Allah akan ganti dosa-dosanya menjadi pahala. Jadi ketika dia bertobat, beriman dan beramal saleh, maka Allah mengganti dosa-dosanya itu menjadi pahala atau kebaikan. Di ayat lain Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang ketika melakukan perbuatan dosa, au dzalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya, maksudnya melakukan dosa, dzakarullah, langsung sadar, maksudnya mengingat Allah. Jadi ketika mereka terjatuh pada dosa, terus mereka sadar, fastaghfaru lidunubihim, maka mereka bersegera. Sini menggunakan kata huruf fa. Jadi fa itu menunjukkan segera. Jadi ketika terjatuh, maka mereka langsung segera beristighfar. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak lanjut. Jadi setelah mereka terjatuh pada dosa, kemudian mereka sadar, kemudian mereka taubat dan istighfar, kemudian mereka berhenti. Ya, berhenti, tidak lanjut. Ya. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka tahu. Ulaika, mereka itu jazaohum, balasannya maghfiratun mir rabbihim, ampunan dari Tuhannya. Jadi sadar, segera bertobat, istighfar, berhenti, ya kan, maksudnya tidak mengulanginya lagi. Ya. Dijanjikan oleh Allah mereka itu akan mendapatkan ampunan dan jannat, surga, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dari ayat-ayat ini sudah mulai kelihatan ya, sudah mulai kelihatan bagaimana tanda-tanda taubat nasuha, dan akan dijelaskan di pertanyaan yang ke-191. Jelas dari ayat-ayat tadi kita sudah bisa melihat bagaimana tanda-tanda taubat an-nasuha. Kemudian hadits, Allahu afrahu bi taubati abdihi min rajulin
nazala manzilan wa bihi muhlikah wa ma'ahu rahilatuhu 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa wada'a ra'sahu fanama nawmatan fastayqadha wa qad dhahabat rahilatuhu hatta ishtadda 'alaihi al-harru wal 'atash aw ma syaa Allah qala arji'u ila makani faraja'a fanama nawmatan thumma rafa'a ra'sahu fa idza rahilatuhu 'indah. Dalam hadis ini penulis atau dalam hadis ini menjelaskan tentang bagaimana Allah terhadap orang yang bertobat, yaitu Allahu afrahu, Allah lebih bahagia, lebih senang, Allah lebih senang terhadap hambanya yang bertobat. Maksudnya kondisi atau keadaan yang Allah paling senang terhadap hambanya, kan hamba itu kondisinya yang disenangi oleh Allah, dicintai oleh Allah banyak. Sedang sholat kan dicintai oleh Allah, sedang taklim dicintai oleh Allah, sedang haji, sedang umrah, sedang jihad, ya, sedang sholat malam dicintai oleh Allah, dia sedang baca Quran dicintai oleh Allah. Tapi ada satu suasana atau satu keadaan itu paling dicintai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah. Apa itu? Ketika hamba itu bertobat. Nah, itu adalah momen, adalah suatu waktu di situ Allah paling mencintai hamba. Yang dikatakan di sini, Allah itu lebih senang, lebih bergembira, ya, lebih bergembira dengan lebih bergembira terhadap hambanya dibandingkan dengan seseorang yang turun atau yang singgah, ya, yang singgah istirahat kemudian di ontanya itu ada makanannya, minumannya, maka dia berbaring. Maksudnya dia singgah di bawah pohon, terus ontanya dia ikat. Di situ ada makanan dia, minuman dia, pokoknya kebutuhan dia hidup. Ini di tengah padang pasir, ya, di tengah padang pasir, ya. Tentunya di tengah padang pasir itu tidak ada air, tidak ada orang, tidak ada makanan, ya kan? Kira-kira manusia tanpa air, tanpa makanan, kira-kira bisa hidup? Tentunya tidak akan hidup, ya kan? Nah, dia singgah istirahat, ya sudah, ontanya dia ikat. Ternyata ketika dia bangun, ontanya sudah hilang. Ya, kira-kira kalau kita kondisi seperti ini, ya, di tengah padang pasir, kita punya onta lengkap, di situ ada berasnya kita, kompornya kita, air bersih yang dipakai minum, punya untuk kehidupan selama perjalanan. Ternyata hilang, onta lengkap dengan isinya hilang. Terus dia cari keliling, cari, tidak ada tanda-tanda bisa menemukan kembali ontanya yang hilang. Akhirnya dia kembali ke pohon itu, baring kembali untuk menunggu mati. Artinya tidur kembali sampai mati, karena bagaimana mau hidup? Orang juga tidak ada yang lewat, itu onta juga tidak mungkin kembali. Sudah, dia baring kembali menunggu mati. Jadi dia tidur kembali, lanjut tidurnya. Setelah bangun kembali, maka dia melihat
ontanya sudah di depan matanya. Maksudnya ontanya pulang lengkap dengan isinya. Di situ ada makanan dia, minuman dia, pokoknya lengkap. Akhirnya dia pegang tali, kekang dari ontanya. Ya, lanjutan haditsnya, saking gembiranya, saking senangnya, dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah hambaku, ya, dan saya adalah Tuhan. Saking senangnya salah ucap, ya, saking senangnya salah ucap. Artinya syahid di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan kepada kita, pendekatan pemahaman. Kira-kira kalau kita sudah mau ditembak mati, akhirnya disampaikan pokoknya sudah siap, tinggal dibidik, ya, sudah siap, bukan cuma baru rencana, siap, ada penembaknya, kita sudah diikat matanya, tinggal detik-detik terakhir tiba-tiba dikatakan tidak jadi, ya, tiba-tiba dikatakan tidak jadi, dibatalkan, ya kan, kamu sudah dimaafkan, ya kan. Kira-kira, ya, kira-kira perasaan bagaimana? Pasti itu adalah keadaan yang paling dia bahagia selama dia hidup di dunia. Itu keadaan yang paling dia bergembira, karena dalam hatinya sudah, saya mati sudah, ya kan. Ternyata masih ada kehidupan. Ingat, ternyata Allah terhadap hambanya yang bertobat lebih senang lagi dari hamba tadi yang bisa menemukan hidupnya kembali, ya kan. Baik, ini hadits yang luar biasa, ya, hadits yang luar biasa. Artinya motivasi bagi kita bahwa sebesar apapun, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita jujur kembali kepada Allah, maka tidak ada pintu yang tertutup. Pintu tobat selalu terbuka. Pintu tobat selalu terbuka. Dosa apapun, ya, sebanyak dan sebesar apapun, ternyata kalau dia mau bertobat, maka pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk di pertanyaan yang ke-191. Ma hiya at-taubatu an-nasuh? Apa itu taubat an-nasuh? Bagaimana syarat-syarat sehingga dikatakan taubat itu nasuh? Maksudnya taubat yang benar, yang sah, taubat yang diterima. Iya. Jawabannya, taubat yang benar itu bila terkumpul 3 syarat. Jadi ada padanya 3 syarat. Yang pertama, meninggalkan dosa itu. Iya. Artinya dia berhenti dari dosa itu. Yang kedua, dia menyesal. Dia menyesal atas apa-apa yang telah dia kerjakan dari dosa-dosa. Dia menyesal, ya kan? Ya, dia menyesal. Yang ketiga,
dia bertekad, maksudnya dalam hatinya bertekad untuk tidak kembali lagi pada dosa itu. Ya, selamanya. Ini 3 syarat. Yang pertama dia berhenti, dia tinggalkan. Yang kedua dia menyesal, ya, dia menyesali apa-apa yang telah dia kerjakan dari dosa itu. Yang ketiga dia bertekad untuk tidak kembali lagi selamanya. Ini dosa yang berkaitan antara kita dengan Allah, antara kita dengan Allah. Adapun itu berkaitan dengan orang lain atau dengan makhluk, maka ditambah 1 syarat, yaitu minta maaf. Kalau itu kezaliman. Kalau uang ya utang ya dibayar. Kalau barang yang kita curi, yang kita ambil ya dikembalikan. Intinya kalau dosa kita terhadap manusia, maka tidak akan dikatakan taubatan nasuha sampai diselesaikan urusan kita dengan orang yang kita zalimi. Entah kita minta maaf, atau kita bayar, atau kita ganti, yang jelas selesai urusan kita dengan orang yang kita zalimi. Ya, misalnya urusan utang piutang, maka tidak bisa kita katakan astaghfirullah wa atubu ilaih, tidak bisa. Harus dibayar. Ya kan? Harus dibayar. Baru dikatakan taubat an-nasuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana 'indahu madlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm qabla an yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu hasanatun ukhidha min hasanatihi wa illa ukhidha sayyi'atu akhihi faturihat alaihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya, mungkin dia punya utang yang belum dia bayar, atau mungkin dia mengambil milik orang lain, ya, atau mungkin dia gibah, menceritakan kejelekan orang lain. Ini kan hak orang lain, ya, hak orang lain. Dan di masa ini yang namanya gibah itu, yang namanya lisan, sangat gampang berucap, tapi ternyata ketika dia menceritakan orang lain, kejelekan orang lain, maka itu dosanya besar dan repot untuk bertobat darinya, karena dia harus selesaikan. Dia harus selesaikan. Ibaratnya kalau kita bayar utang lebih gampang, karena orang tidak tersinggung. Tapi saya bayar utang, tidak tersinggung orang, tidak tersinggung, ya kan? Justru senang, ya alhamdulillah, ternyata kita bayar pale, ya kan? Tidak tersinggung. Tapi ini selama ini, ya, saya ceritakan kini sama orang Barombong, ya kan? Sama orang Barombong. Kira-kira kalau kita minta maaf seperti ini bagaimana kira-kira? Ya, bisa ditape kita, ya kan? Oh, ternyata selama ini kita pale, ya kan? Maksudnya lebih berat. Kalau uang gampang kita bayar, ada uang kita bayar. Tapi kalau
kita ceritakan kejelekan orang, kira-kira kita pergi minta maaf, bagaimana perasaan kita? Ya kan? Itu lebih berat. Ya kan? Dan orang yang ghibah itu lebih ringan ketimbang orang yang berhutang. Hutang agak susah, tapi kalau kita ghibah ringan, tinggal berbicara sudah. Ya kan? Nah, kata Nabi SAW, siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya, ya maka hendaknya dia falyatahallal, minta dimaafkan, minta diikhlaskan, ya, sebelum datang suatu hari yang tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham. Maksudnya tidak bisa lagi kita bayar pakai uang, sudah nggak berguna uang itu. Kalau di dunia kan masih berguna, ya, masih berguna. Kalau di akhirat tidak berguna lagi uang itu. Nah, kalau dia punya kebaikan, maksudnya kalau dia punya pahala, maka pahala dia yang diambil. Maksudnya bayar-bayar. Ya, kita bayar-bayar. Jadi di dunia ini kita bikin pahala, di hari kiamat kita bayar-bayar pakai pahala, ya kan? Transfer pahala, ini sekian, ya. Kalau misalnya ternyata bagi-bagi pahala itu belum cukup, pahala kita sudah habis dan yang menuntut masih ada, nah maka dosa mereka yang kita pikul atau yang kita ambil, nah dosanya mereka yang kita ambil, baru kita dilemparkan ke neraka. Jadi urusan dengan orang lain, dosa kepada sesama manusia, ya itu sangat sulit tobatnya. Maksudnya lebih sulit tobatnya ketimbang dosa kita dengan Allah. Kalau dengan Allah kan tadi cuma 3, iya kan? Yang penting kita stop, ya, bertekad, ya kan, tidak kembali, menyesal, ya, sudah selesai, 3 saja. Tapi kalau dengan manusia harus 4, tidak akan sah tobat kita sampai terpenuhi 4. Nah, yang keempat ini yang, ya kan? Kalau kita korupsi misalnya 1 M, ya kembalikanlah. Ya kembalikan. Ya kan? Di mana kita ambil, situ kita kembalikan. Nah, ambil tanahnya orang, ya kembalikan tanahnya orang, diambil. Terus pindah batas-batas tanah, batas patok-patok tanah. Ya. Kita ambil 1 jengkal, 2 jengkal, apalagi lebih dari itu tidak akan selesai sampai hari kiamat. Harus dikembalikan kalau mau selesai. Kalau tidak, sudah. Itu urusan yang panjang. Tidak akan dimaafkan. Ya kan? Maka ini urusannya lebih repot. Artinya begini. Kalau Allah itu Maha Pengampun, kita banding-banding ya, kira-kira mana yang lebih gampang urusannya. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pemaaf, Allah itu Maha memberikan kemudahan. Artinya cukup kita 3 tadi, kita berhenti, kita menyesal, dan kita bertekad tidak mengulanginya. Sudah selesai. Entah itu syirik lah, entah itu apalah dari dosa-dosa kita dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dengan manusia ini harus ditambah syarat yang keempat. Jadi kalau ghibah misalnya, maka ini apa ya, kayak motivasi bagi kita ya. Kalau memang tidak penting kita bicara, mending stop. Ya, daripada nanti bicarakan orang. Kalau sudah terjadi, maka solusinya adalah perbanyak mami pahalata, supaya nanti bagi-bagi cukup. Ini solusi yang paling aman. Kira-kira kita bikin pahala di dunia ini untuk orang lain atau untuk kita sendiri?
Ngapain kita capek-capek sholat, puasa, sedekah, lantas pahalanya untuk orang? Capek kita, ya kan? Tapi kalau itu adalah kezaliman, diantaranya ghibah, ya siapa suruh, ya kan? Maka perbanyak-banyak pahala. Mudah-mudahan di hari kiamat pahala itu cukup untuk bagi-bagi dan masih ada sisanya. Maksudnya masih ada untuk kita. Setelah bayar-bayar utang pakai pahala, ya, bayar-bayar kezaliman pakai pahala, masih ada sisanya. Alhamdulillah kita masih selamat. Tapi kalau tidak, baik, itu repot ya urusannya. Baik, sekiranya itu ya apa yang bisa kita jelaskan pada kesempatan malam hari ini. Dan di pertanyaan berikutnya itu menjelaskan sampai kapan pintu tobat ini terbuka, gitu ya, sampai kapan pintu tobat ini terbuka. Alhamdulillah kita sudah mengetahui bagaimana kita bertobat dari dosa-dosa kita dengan Allah Azza wa Jalla, dan bagaimana kita bertobat dari dosa-dosa kita kepada makhluk. Ya, jadi 3 kepada Allah dan 3 kepada, atau ditambah 1 lagi, dosa kita dengan sesama makhluk. Jadi 3 dan 4 ya, 3 dosa kita dengan Allah Azza wa Jalla. Adapun syarat taubat dosa kita dengan sesama makhluk itu dengan 4 syarat. Sekiranya itu ya apa yang bisa kita jelaskan pada kesempatan malam hari ini. Ya, adapun kapan pintu taubat ini tertutup, ya akan dibahas pada pertanyaan yang berikutnya. Ya, semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat ya bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.